Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Jian Amalia Sari dengan stambuk F221241120. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai eksplorasi sistem struktur dan utilitas pada bangunan Taipei 101. Taipei 101 Taipei 101 adalah pencakar langit setinggi 101 tingkat di distrik Xinyi, Taipei, di Taiwan. Nama resminya adalah Gedung Financial International Taipei. Menara ini menjadi gedung tertinggi kedua di dunia. Profil bangunan dari Taipei 101. Tinggi bangunan yaitu 509 meter, lantai atas dengan ketinggian 439,2 meter atau setara dengan 1441 feet, mulai dibangun pada tahun 1999 dengan jumlah lantai yaitu 101 lantai, ukuran lahan 50 x 50 meter, biaya pembangunan 700 juta US dollar. Fungsi bangunan yaitu untuk kantor dan mall, daya tampung parkir sekitar 1.800 unit, gaya arsitektur yaitu gaya arsitektur postmodern dengan arsitek yaitu Chu Yuan Li dan C.P. Wang. Sistem struktur Taipei 101. Bangunan Taipei 101 ini menggunakan material baja 60 KSI, beton 10.000 PSI. Selain itu, bangunan ini juga menggunakan beberapa sistem struktur yang diperlukan, diantaranya outrigger trusses, moment frames, dan belt trusses. Sementara itu, untuk menahan gaya lateral sendiri, dipergunakanlah brace frame outrigger dari core bangunan hingga ujung terluar bangunan, rangka-rangka yang mengelilingi bangunan, dan dinding geser. Yang pertama dari sistem struktur Taipei 101 itu adalah sistem outrigger dan core. Sistem outrigger dan core ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari core sebagai inti bangunan yang bersifat struktural dan outrigger yang dipasang pada tiap-tiap lantai tertentu pada bangunan tinggi yang mempunyai hubungan langsung dengan core. Selain sebagai pengaku gaya lateral yang bekerja pada bangunan diterima dan ditahan oleh outrigger yang kemudian disalurkan ke core sebagai bangunan yang meneruskannya ke pondasi sehingga gaya lateral tersebut dapat ditahan. Yang kedua ada sistem brace frame. Brace frame merupakan sistem yang umum digunakan untuk menahan gaya lateral pada bangunan. Brace frame merupakan struktur rangka baja yang mendukung bangunan utama. Letaknya berada di luar bangunan atau eksterior. Rangka baja ini didesain dapat bergoyang ke atas dan ke bawah akibat elastisitas urat atau tendon baja saat terjadi goncangan gempa sampai dengan 7 skala Richter. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping kanan ini, yang warna merah itu merupakan rangka baja utama dari steel brace frame. Yang warna hijau adalah pondasi baja untuk mendukung rangka baja steel brace frame. Dan yang ketiga itu ada warna kuning, itu adalah fuses atau sekring yang berfungsi untuk melenturkan, membuang induksi energi dari gempa dan memperkecil kerusakan, serta membatasi kerusakan bangunan hanya pada area tertentu. Kabel berwarna putih yang terdapat di depan dan di belakang fuses atau sekring adalah tendon atau urat baja yang terdiri dari kaut-kaut baja pilihan. Tendon ini didesain elastis ketika gedung sedang digoncang gempa. Yang ketiga ada sistem shear wall. Shear wall merupakan dinding samping yang berfungsi sebagai pengaku yang menerus sampai ke pondasi, yang merupakan dinding inti untuk memperkaku seluruh bangunan untuk menahan gaya lateral. Sistem ini umumnya digunakan pada bangunan tinggi untuk mencegah terjadinya torsi akibat gaya angin, atau digunakan pula pada bangunan tinggi yang berbentuk slab maupun bangunan tinggi berbentuk tower untuk memperkokoh sistem bangunan terhadap gaya lateral. Dinding ini memiliki dua macam penempatan, yakni shear wall ditempatkan pada bangunan sebagai eksterior atau interior. Shear wall biasanya ditemui pada bangunan yang berbentuk slab. Yang kedua, itu ada core, dinding geser yang diletakkan dalam bangunan, misalnya mengelilingi core yang berfungsi sebagai area servis, shaft, dan
tangga darurat yang menyerupai bentuk kotak atau bentuk lain yang kaku sebagai tipe dari struktur, seperti gambar pada di samping kanan ini. Yang keempat ada pondasi. Pondasi yang digunakan pada bangunan Taipei 101 memiliki panjang kurang lebih sebesar 40-60 meter yang dipancangkan ke dalam tanah. Hal tersebut dikarenakan lokasi lahan bangunan yang berada di atas tanah liat yang tidak dapat menopang struktur bangunan karena sifatnya yang lembek. Pondasi tadi ditutupi dengan plat lantai yang berukuran 3-5 meter. Total terdapat 380 buah bore pile dengan diameter 1,5 meter dalam sistem pondasi bangunan Taipei 101. Selain sistem struktur yang telah disebutkan sebelumnya, bangunan ini juga menggunakan 380 tiang panjang dengan plat lantai ukuran 3 inci, mega kolom berbahan baja 8 cm dan beton 10.000 PSI, dinding dengan kemiringan 5-7 derajat, 106.000 ton baja kualitas 60-25%, dan curtain wall dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem struktur kolom. Dalam core Taipei 101 sendiri terdapat 16 kolom yang terletak pada titik-titik persimpangan 4 beras bracing di setiap arah. Kolom-kolom tersebut di dalamnya memiliki bagian kotak yang terbuat dari plat baja yang diisi dengan beton untuk menambah kekakuan dan kekuatan, di mana kolom ini dipergunakan hingga lantai 62. Pada keliling bangunan dari lantai dasar hingga lantai 26 di setiap sisi bangunan dilengkapi dengan 2 buah super kolom dan 2 sub super kolom, juga 2 buah kolom sudut. Super kolom dan sub super kolom tadi merupakan bagian kotak baja yang diisi beton dengan kekuatan 10.000 PSI. Hal ini dilakukan untuk kekuatan dan kekakuan bangunan. Seperti yang kita lihat pada gambar di kiri ini, yang pertama itu ada detail kolom, yang kedua ada proses fabrikasi dari mega kolom, dan yang paling bawah itu merupakan peletakan kolomnya. Selanjutnya ada sistem struktur tune mass damper atau TMD. TMD pada bangunan Taipei 101 direncanakan pada lantai 87-91. Materialnya berupa bola bandul dengan massa 736 ton dari padatan pelat baja dan diikat serta digantung oleh 4 kabel baja. Prinsip momen inersia bola bandul ini berfungsi untuk menetralkan setiap kemungkinan gerakan horizontal yang mungkin terjadi dan mengimbangi gaya-gaya lateral yang bekerja pada bangunan. Selanjutnya adalah sistem utilitas dari Taipei 101. Yang pertama adalah pengelolaan air, sistem daur ulang air hujan untuk irigasi dan penyiraman toilet menghemat hingga 30% konsumsi air bersih. 2. Teknologi sistem air panas hemat energi untuk mendukung efisiensi. Yang kedua ada efisiensi energi. 1. Sertifikasi LEED Platinum, standar tertinggi untuk bangunan ramah lingkungan dan efisien energi. 2. Penggunaan lampu LED hemat energi dan sensor gerak otomatis. 3. Pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi tambahan. Selanjutnya ada pendingin udara dan ventilasi. 1. Sistem HVAC hemat energi dirancang untuk kenyamanan maksimal. 2. Pemantauan kualitas udara secara real time untuk menjaga lingkungan yang sehat. Selanjutnya ada lift cepat. 1. Kecepatan lift mencapai 60,6 km per jam, jauh lebih cepat dibandingkan lift standar yang biasanya hanya mencapai 16-24 km per jam. 2. Menggunakan teknologi tekanan udara untuk kenyamanan dan keamanan penumpang. Selanjutnya ada keamanan. 1. Sistem pemadam kebakaran otomatis dengan detektor asap dan sprinkler canggih. 2. Kontrol akses berbagai teknologi untuk keamanan tinggi. 3. Jalur evakuasi darurat yang efisien dan mudah diakses. Selanjutnya ada komunikasi dan informasi. 1. Jaringan komunikasi berkecepatan tinggi untuk mendukung aktivitas pengguna. 2. Pusat kontrol terpadu untuk memantau secara seluruh sistem gedung secara real time. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.